Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pentabisan pendeta muda dan ulang tahun Gereja Isa Masih Pontianak yang ke-47 kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah pagi hari ini di dalam tangan Tuhan, sebab kami datang memenuhi undangan Tuhan dan kami datang dengan penuh sukacita, sebab Engkau yang mengundang kami beribadah adalah Allah yang bermaksud baik dan sudah melakukan yang baik di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau beria-ria menyukakan Engkau, masuk dalam hadirat-Mu, bahwa kami ya Tuhan menikmati hadirat-Mu yang indah itu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami semua dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku rasa bahagia
ku buka hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, ku buka hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan, ku buka hatiku, Yesus makin bertambah, ku buka hatiku Tuhan, penyembahanku, ku semakin berkurang dan ku semakin bertambah Tuhan. Yesus makin bertambah, ku buka hatiku. Yesus makin bertambah, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hatiku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin Tuhan anugerahnya mampu jadikanku hamba yang terkenal selalu. Mengenalmu, menyembahmu, berkesempatan masuk di dalam hadirat-Mu adalah waktu yang istimewa bagi kami ya Tuhan. Dan itulah yang kami rasakan pada pagi menjelang siang hari ini. Saat kami datang beribadah kepada Tuhan, maka hadirat-Mu melingkupi kami rasakan suasana surgawi. Terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami adalah umat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh tetap bersatu di dalam memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dan gereja-Mu semakin maju, semakin bangkit, semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Di dalam ibadah raya HUT gereja yang ke-47, secara khusus ya Tuhan Yesus, penahbisan saudari kami Nancy menjadi pendeta muda di lingkup gereja Isa Al-Masih. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Beracaralah bagi kami siap melaksanakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Shalom. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebuah kehormatan bagi kami Majelis Daerah 8 Kalimantan Barat boleh melayani di tempat ini. Jadi terima kasih untuk jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami. Secara khusus untuk gembala jemaat, terima kasih kami boleh melayani. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-17, dimulai dari ayat yang ke-20. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita baca dari ayat 20 sampai dengan ayat 23.
Saya rindu kita baca ayat ini secara bersama-sama. Saya pandu nanti 1, 2, 3 lalu kita baca bersama-sama. Yohanes 17 ayat 20 mulai 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Maaf, di depan itu saya nggak bisa baca. Yang pertama sekali kita boleh melihat dari poin ini, jadikan kami satu adalah yang pertama, satu roh. Satu roh. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, dari pengakuan iman kita, aku percaya Allah Bapa, Khalik dan langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus, aku percaya Roh Kudus, dan aku percaya gereja yang kudus. Itu pengakuan iman Kristen, pengakuan iman rasuli, walaupun gereja Isa Al-Masih tidak mengucapkannya lagi setiap minggu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari pengakuan itu belum tergambar sebenarnya wujud atau mater atau barangnya Allah itu seperti apa. Artinya Allah itu sebenarnya kata bendanya itu apa. Kalau dikatakan aku percaya Bapa, Khalik langit dan bumi adalah sifatnya yang menciptakan, Yesus Kristus yang sifatnya menyelamatkan, maka yang sebenarnya yang Yesus ajarkan kepada kita adalah bahwa Allah itu roh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ajaran agama-agama lain tidak ada yang berkata Allah itu roh. Banyak agama-agama lain yang berkata Allah kami seperti ini, Allah kami ini. Tetapi apakah selama ini Anda sudah tahu, apakah Anda sudah mengerti kebenaran ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa Allah itu adalah roh? Seharusnya seorang percaya, seorang Kristen, kalau ditanya oleh orang lain, Allah kalian itu apa? Pernah enggak sudah ditanya? Pernah? Dan Anda sudah menjawab dengan benar? Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak bermasalah bagi Allah. Dia adalah transenden yang jauh sekali di sorga. Tetapi Dia juga sekaligus menjadi Immanuel atau Immanen yang ada di dalam diri kita. Bahkan di dalam perjanjian lama Allah berkata begini di dalam kitab Mazmur, Allah itu menakar air laut di dalam telapak tangannya. Apakah kita bisa menakar air pasang di depan ini dengan telapak tangan kita? Saya mau ke belakang tadi, rupanya sudah pasang. Gereja ini rupanya harus dinaikkan sedikit ya. Para pengurus gereja, perhatikan hal itu ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagi Allah yang adalah roh, tidak bermasalah bagi Allah kita itu kalau Dia ada di sorga, ada di segala semesta alam, dan sekaligus ada di dalam ciptaan yang termulia, antaranya adalah yaitu kita manusia. Bapak, Ibu, dan saudara,
Kenapa kita manusia memiliki roh, jiwa dan tubuh? Kenapa memilikinya? Kita memiliki jiwa, roh dan tubuh supaya melalui roh kita yang Allah adalah roh itu bisa berhubungan dengan kita. Ketika Adam dicipta, maka dihembuskan napas kehidupan. Lalu ada roh di dalam dirinya. Dan tiap sore, tiap senja Allah pergi. Sampai senja yang terakhir saat Adam berdosa. Ingat ya. Lalu Adam kehilangan kemuliaan Allah. Roh yang diberikan oleh Allah itu mati di dalam diri Adam. Tetapi Yesus Adam yang kedua mengembalikan roh itu kembali. Adam yang kedua yaitu Yesus mengembalikan roh itu kembali. Menghidupkan roh kita yang sudah mati itu. Membuat hubungan kita dengan Allah terbina kembali. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang-orang di perjanjian lama sebelum Yesus datang, mereka harus memberikan persembahan kepada imam. Imam membakar persembahan itu dan persembahan yang bau harum di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan memberkati bangsa itu. Tetapi sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus adalah imam bagi kita yang memimpin kita menjadi imam sehingga siapapun di antara kita. Karena roh Anda pada saat Anda percaya kepada Tuhan, Anda telah dihidupkan dan Anda boleh berhubungan langsung dengan Allah. Itulah keistimewaan kita orang percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bisa mengerti? Jadi kenapa kita harus satu? Karena kita satu di dalam roh. Yaitu roh kudus yang diberikan oleh Yesus, diberikan Allah kepada kita. Dan oleh roh itu kita boleh datang kepada Tuhan. Di dalam Roma 15 ayat yang ke-16. Roma 8 ayat 15 ayat sampai ayat yang ke-16. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Oleh roh itu kita boleh mengenal Tuhan, mengenal Allah itu secara pribadi. Bapak Ibu, kata Abba itu sebenarnya milik kita. Mengerti? Itu milik kita. Orinya itu ada di Alkitab. Aslinya ada di Alkitab tetapi digunakan oleh orang lain di luar kita. Tapi sebenarnya kata Abba itu adalah miliknya orang percaya kepada Tuhan. Karena tertulis di dalam Alkitab. Apa artinya? Abba itu adalah sebuah kata yang menunjuk sebuah hubungan. Hubungan yang konflik. Baik itu emosional, hubungan yang begitu dekat. Boleh dikatakan artinya seperti ayah. Artinya sifatnya sangat personal, sangat pribadi. Tapi melebihi itu sebenarnya, melebihi daripada ayah. Kalau ayah kita di dalam dunia ini bisa lewat, kembali menjadi tanah, maka Abba, ayah kita di sorga itu tidak akan pernah seumur hidup kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Roh yang diberikan Allah itu, roh itu ada di dalam diri kita. Boleh kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Dan yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di ayat lain dikatakan setelah kita menjadi anak-anak Allah, Yesus Kristus sendiri memeteraikan hidup kita, memeteraikan kita di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam kitab Roma itu dikatakan tidak ada hal apapun yang memisahkan engkau daripada Allah. Baik itu maut, baik itu kuasa kegelapan apapun, tidak akan sanggup memisahkan orang percaya daripada kasih Allah. Amin Bapak Ibu. Roh itu bersaksi. Roh itu ada di dalam diri kita. Roh itu adalah parakletos. Parakletos itu adalah ada di samping. Kalau istri saya selalu ada di samping saya, mendampingi saya. Suami, istri selalu dekat. Maka hubungan kita dengan Roh Kudus sebenarnya lebih daripada itu. Dia adalah parakletos yang selalu mendampingi kehidupan kita.
Bahkan di ayat lain, tidak saya catat di sini, dikatakan begini. Kalau kita mengalami tekanan, masalah dan persoalan yang luar biasa beratnya, kita tidak mengerti berdoa, kita tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi roh yang sama itu, roh itu berdoa di dalam diri kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pernah mengalaminya? Salah seorang rohaniawan kami pernah mengalami, rupanya dia penyakit kanker 2 payudara, akan dioperasi setelah anaknya 6 bulan. Lalu pada waktu 10 malam hari Pentakosta, saya bilang, mari mengeluh, berdoa kepada Tuhan. Ibu ini berdoa. Kami tidak tahu apa pergumulannya. Tiap malam dia menangis. Menangis. Dia tidak mengucapkan kata apapun tetapi nangis sampai sesingguk gitu ya. Saya kurang tahu apa istilahnya, sesinggukan ya. Lalu setelah terakhir itu dia pergi ke rumah sakit, dibilang ibu bersih. Setelah itu dia bersaksi, saya berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dan Tuhan menjawab doa saya. Barangkali di antara jemaat Tuhan ada seperti itu sekarang. Ada keluhan-keluhan yang mungkin begitu berat. Karena kita memiliki Roh Kudus. Di mana kita satu di dalamnya. Maka datanglah kepada Roh Kudus itu. Ucapkan keluhan-keluhan. Tumpahkan, curahkan isi hatimu. Maka Roh itu yang akan berdoa mewakilimu. Menyampaikan keluhan itu kepada Tuhan. Dan engkau mendapat kepuasan. Penyakitmu disembuhkan, engkau akan mendapat pertolongan pada waktunya. Yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, satu jalan dan satu tujuan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, satu jalan dan satu tujuan itu adalah Yesus. Yesuslah jalan dan tujuan hidup kita. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mendapatkan bagaimana jalan itu, bagaimana Yesus itu menjadi jalan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu. Tolong dinaikkan ini enggak. Satu jalan yaitu Yesus. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 dikatakan di sana, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan mewakili jiwa dan roh kita. Dalam bahasa Batak yang saya kenal Bapak Ibu dan yang saya hafal, lebih dekat ke saya, dikatakan songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna. Artinya hatinya Yesus itu, sifatnya Yesus itu, karakternya Yesus itu harus menjadi seperti itulah karakter kita. Kurang plong rasanya kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi satu jalan. Supaya kita bisa menjadi satu jalan yaitu Yesus. Kalau pikiran dan perasaan kita jauh daripada Yesus, bagaimana mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara dia menjadi jalan kita? Betul enggak? Logikanya kan seperti itu. Berjalankah dua orang katanya kalau mereka tidak bersepakat? Itu di dalam kitab Amsal begitu. Tidak mungkin berjalan dua orang tidak bersepakat. Tidak mungkin jadi suami dan istri kalau tidak ada sepakat. Tidak mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tidak mungkin Yesus menjadi jalan kita kalau pikiran dan perasaan kita, kalau saya bilang parrohaun kita, hati kita tidak sejalan dengan Yesus Kristus. Kalau dilanjutkan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya berkenosis, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi manusia. Dalam keadaan seperti manusia itu telah taat bahkan mati di kayu salib. Berat Bapak Ibu. Untuk boleh memakai perahu. Saya katakan ini bahasa politik ya. Perahunya yaitu Yesus menjadi jalan kita. Ternyata berat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berat apanya? Berat pikiran dan perasaannya. Karena apa? Yesus mengosongkan dirinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dia yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan seterusnya. Engkau harus hafal itu Yohanes 1 ayat 1 paling tidak sampai ayat yang ke-18. Saya sedang belajar menghafalnya. Mungkin ayat ketiga, ayat keempat saya udah agak susah mengingatnya. Tetapi itulah inti daripada bagaimana Yesus turun ke dalam dunia ini. Dan bagaimana kita Bapak Ibu dan saudara-saudara sebagai orang percaya diberikan sebuah tiket, yaitu Yesus yang menjadi jalan. Walaupun Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam perjalanan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita harus memberikan pikiran, perasaan kita dan hidup kita di dalam Yesus Kristus. Dengan cepat Bapak Ibu dan saudara-saudara, satu tujuan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu dan saudara-saudara, satu tujuan, yaitu Yesus telah menyediakan tempat bagi kita. Di mana itu? Di sorga yang kekal. Yesus menyediakan tempat bagi kita, yaitu sorga yang kekal. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya teringat dengan lagu sekolah minggu. Ini sangat sering saya nyanyikan. Bahkan saya ngajar sekolah minggu, saya nyanyikan ini. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Bapak Ibu dan saudara-saudara, lagu itu sangat-sangat bermakna Bapak Ibu. Karena itulah tujuan kita. Rumah kita ada di sana. Walaupun rumah di dalam dunia ini yang katanya rumahku, istanaku. Walaupun rumah itu sangat kita cintai, tetapi rumah itu paling lama kita pakai 70 tahun. Bapak saya umurnya 90 tahun. Berarti 90 tahun dia pakai rumah yang ada di dalam dunia ini. Maka setelah itu dia harus membongkar kediaman di dalam dunia ini dan mengenakan kediaman sorgawi, yaitu sorga yang kekal yang disediakan oleh Tuhan itu. Satu tujuan kita, yaitu sorga yang kekal. Dengan cepat yang ketiga tolong. Satu dalam iman. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukannya dengan iman, karena Yesus memimpin kita. Dia adalah pioner. Dia adalah perintis yang melabuhkan iman kita itu seperti sauh atau jangkar sampai ke belakang tabir. Itu dikatakan Ibrani. Belakang tabir itu adalah belakang bait suci, ruang maha suci. Artinya Yesus melabuhkan jangkar iman kita itu sampai ke tempat atau ke ruang yang maha kudus. Disitulah tertancap iman kita. Dan kita menjadi satu iman di dalam Yesus Kristus yang memimpin kita ke dalam iman itu. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mencatat di sini
Ada tokoh-tokoh iman Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menjadi teladan kita. Tolong yang selanjutnya. Mundur ke belakang, maaf Bapak Ibu. Baik, pahlawan-pahlawan iman Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam Ibrani 11. Habel mempersembahkan korban yang benar. Ia masih berbicara sesudah dia mati. Habel adalah pahlawan iman. Yang saya catat di sini ada beberapa pahlawan iman. Henok hidup bergaul dengan Allah, terangkat ke sorga hidup-hidup, termasuk Elia. Yang ketiga di situ Nuh taat membuat perahu di atas gunung. Tetapi dia taat, ternyata ketaatannya itu menyelamatkan keluarganya yang merupakan umat manusia. Karena kita pada waktu itu ada di dalam kandungan Nuh. Jadi kita keturunan Nuh. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Nuh ini taat. Lalu Abraham, bapa orang percaya, menjadi berkat bagi umat manusia. Selanjutnya, Abraham adalah bapa orang percaya. Next, selanjutnya. Musa menolak sebagai anak putri Firaun, menganggap penghinaan karena Kristus, kekayaan yang lebih daripada semuanya. Musa, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berkesempatan menjadi Firaun. Berkesempatan. Karena ternyata dia putra mahkota, anak putri Firaun, yang dipersiapkan menjadi seorang pemimpin atau Firaun di Mesir. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Musa menolak sebagai anak putri Firaun. Dia lebih bagus dianggap menjadi Ibrani yang menjadi budak pada waktu itu. Menganggap kehinaan karena Kristus. Menganggap kehinaan karena Kristus. Dia hina oleh karena Kristus. Dikejar-kejar oleh Firaun Mesir. Tetapi menganggap itu sebagai sebuah kekayaan yang melebihi daripada semuanya itu. Itu iman daripada Musa. Dan selanjutnya pengembara. Pengembara ini Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam Ibrani 11. Kalau saya membaca ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kadang menitikkan air mata. Saya kadang-kadang menganggap diri saya menjadi seorang pengembara. Katanya mereka ada yang digergaji. Yesaya katanya digergaji kalau enggak salah. Ada yang dibakar hidup-hidup. Ada yang ditenggelamkan. Ada yang dipecahkan kepalanya oleh karena iman Bapak Ibu. Lalu pengembara-pengembara ini dicatat di dalam Alkitab. Dikatakan begini, mereka mengembara dari gunung ke lembah, di padang gurun dan dimanapun mereka ada di dalam dunia ini. Mereka tidak menganggap dunia ini menjadi tanah air mereka. Mereka menganggap adalah tanah air sorgawi yang tersedia bagi mereka. Jadi walaupun mereka adalah orang-orang yang beriman, tetapi mengembara di dalam dunia ini, maka dikatakan di sini tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan di dunia ini. Tetapi Allah menyediakan yang lebih baik. Allah yang menyediakan yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Silakan Anda membaca di dalam Ibrani pasal 11. Saudara-saudara, hal yang terakhir ini, yang ketujuh, yaitu gereja. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam perjalanan gereja Tuhan di tempat ini, saya memiliki sejarahnya dulu, tapi saya lupa. Saya lupa siapa pemimpin pertama, termasuk majelis pertama di sini. Maafkan saya, seharusnya saya harus mengingat itu. Saya akan cari lagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sebuah sejarah di Pontianak ini. Gereja Tuhan ada di tempat ini. Dan gereja itu tumbuh di dalam diri Anda Bapak Ibu. Di dalam diri saya. Gereja bukanlah gedungnya, bukan menaranya. Bukalah pintunya, masuklah ke dalam. Lihatlah, gereja itu adalah orangnya. Amin Bapak Ibu. Gereja gedung itu artinya dipersempit. Gereja hanya sekedar gedung. Kalau arti luasnya sebenarnya adalah gereja itu adalah orangnya. Aku gereja, Anda gereja, kita sama-sama gereja. Betul?
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang dikatakan oleh Petrus adalah seperti ini. Datanglah kepada batu yang hidup itu, dan biarlah engkau menjadi batu-batu yang hidup, yang tersusun rapi, menjadi bangunan rumah rohani, di mana Yesus berkenan kepada Allah, dan engkau mempersembahkan dirimu sekalian menjadi sejarah bahwa engkau adalah pahlawan-pahlawan iman. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat Anda percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Anda adalah pahlawan-pahlawan iman. Saya sedang berjuang di dalam diri saya dan keluarga saya, supaya sampai akhirnya nanti orang berkata kepada saya, orang berkata tentang saya, Pendeta Wilson itu adalah seorang pahlawan iman. Saya tidak bangga selama saya masih hidup, karena itu masih perjuangan bagi saya. Maka itulah yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam gereja ini. Gereja ini mulai dari awal berdirinya 40 tahun lebih yang lalu, ada pahlawan-pahlawan iman di sana. Seperti gereja ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada hubungan tarik-menarik yang bukan senyawa yang disebut dengan apa? Adesia. Ada batu, ada kayu, ada plafon, ada atap, bahkan ada lampu yang ditempelkan, ada lantai, ada ini semuanya aksesoris yang ada di dalam gereja ini merupakan sebuah kumpulan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menjadi batu-batu yang hidup, karena itu adalah umat Tuhan seperti gereja ini. Maka mulai dari awal berdirinya gereja ini ada pahlawan-pahlawan iman yang seperti tersusun rapi. Ada yang menjadi tiang, ada yang menjadi dinding, ada yang menjadi lantai, ada yang menjadi atap, ada yang menjadi plafon, dan lain sebagainya, sesuai dengan talenta kita masing-masing. Amin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Engkau harus mengambil peran di sana. Jadilah menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani, tersusun rapi, di mana Yesus Kristus berkenan kepada Allah dan Yesus Kristus hadir di dalam dirimu. Maka engkau menjadi pahlawan-pahlawan iman bagi gereja ini, bagi kota ini, bahkan pahlawan iman untuk bangsa ini, bahkan sampai ke dunia ini. Luar biasa Bapak, Ibu. Amin Bapak, Ibu. Saya sedang membentuk pahlawan-pahlawan iman Bapak, Ibu. Di depan ini adalah anak didik saya. Saya tidak bangga Bapak, Ibu. Anak didik saya sudah belasan orang menjadi pahlawan-pahlawan iman yang setiap hari saya semangati, setiap hari saya doakan, setiap hari saya berikan semangat di dalam roh. Makanya dikatakan di dalam kitab Ibrani 12 ayat 1, karena kita memiliki saksi bagaikan iman, bagaikan awan yang menudungi kita. Karena kita memiliki saksi bagaikan awan yang menudungi kita. Oleh sebab itu marilah abaikan semua kehinaan, abaikan semua penderitaan itu. Mari dengan bersungguh-sungguh datang. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang saya maksud adalah kira-kira begini. Di dalam kesatuan itu, kita mengingat bapak-bapak kita, orang-orang tua kita, pendiri daripada gereja ini, yang membentuk pondasi iman di dalam gereja ini, seperti bangunan ini. Mereka telah menjadi saksi bagi kita. Sebagian di antara mereka telah duduk di sebelah kanan Allah, mendapat bagian mahkota kehidupan. Maka sebagian ada di antara mereka orang-orang tua kita yang masih hidup bersama-sama dengan kita, yang memberikan semangat bagi kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersatu. Kita bersatu. Satulah tetap membangun gereja Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dikatakan selanjutnya, kesimpulannya Bapak, Ibu, dan saudara, kita satu dalam roh, satu jalan, dan satu jalan dan tujuan, dan satu iman. Satu roh, Allah itu roh, dan memberikan rohnya kepada kita. Satu jalan Yesus Kristus, satu tujuan, surga yang kekal, dan satu iman. Seperti pahlawan-pahlawan iman, dimulai dari Habel, sampai kepada pengembara-pengembara, sampai kepada pendiri gereja ini, sampai kepada kita, sampai kepada generasi berikutnya. Ambil bagianlah di dalamnya, di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, sehingga sungguh-sungguh kita satu
dan boleh membangun tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Inilah firman kebenaran yang hamba-Mu boleh sampaikan ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara tetapi terjemahkan firman ini. Sehingga firman ini boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami laksanakan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.